Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, sekarang kita mulai kuliah kita. Kemarin kita sampai sini ya kan ya? Slide-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Ya, Pak. Pak. Kemarin kita baru sampai aliquot kan ya? Iya, Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke satuan-satuan yang umum. Jadi, satuan-satuan yang umum itu ada pertama, ini yang paling favorit kita nih, molar. Molar itu apa artinya? Mol terlarut dibagi volume larutan. Nah, volume larutan itu satuannya harus liter. Ini satuannya harus mol. Jadi, N-nya adalah N terlarut. Bukan pelarutnya, tapi si terlarutnya. Nah, terus ada lagi molar. Molar ini kita kurang banyak pakai di analitik. Jarang dipakai. Biasanya ini orang kimia fisik yang pakai. Molar itu adalah N terlarut dibagi massa pelarut. Nah, massa pelarutnya satuannya harus kilogram. Itu yang kita sebut sebagai molal, yang cadelnya, ya kan ya. Terus ada lagi persen. Nah, persen ini ada macam-macam. Ada persen massa per massa, ada persen massa per volume, ada persen volume per volume. Makanya disebut ini M dan V. Jadi itu kombinasinya. Nah, bedanya apa? Yang di atas ini adalah yang kita tinjau. Yang kita tinjau, sedangkan yang di bawah ini adalah yang totalnya. Berarti total itu maksudnya adalah si larutannya. Jadi bedakan, kalau yang di atasnya itu adalah yang kita tinjaunya, yang di bawahnya adalah total larutannya. Nah, biasanya satuan yang dipakai itu, ini adalah gram sama gram. Kalau ini gram sama mililiter. Kalau ini mililiter dan mililiter ya. Biasanya yang dipakai itu. Karena jarang sekali analitik itu bekerjanya sampai volumenya itu sampai meter kubik, sampai ton, itu jarang. Jadi kita cuma mainnya tuh biasanya cuma gram sama mililiter. Jadi karena reaksi kimia itu kan mahal, jadi nggak mungkin dilakukan percobaannya besar-besar. Percobaannya pasti kecil-kecil. Makanya satuan yang umum dipakai adalah gram dan mililiter. Oh, kebayang ya sana ya? Nah, terus ada lagi jumlah partikel. Nah, jumlah partikel itu berarti apa? Mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan Avogadro. Itu yang kita sebut sebagai mol, kan ya? Terus ada lagi kalau massa. Massa ke mol diapain? Massa dibagi dengan AR atau MR. atau MR, kan ya? Nah, masanya satunya harus gram, nggak boleh yang lain. Satunya harus gram, karena ARMR itu sebenarnya setara dengan gram per mol. Jadi biar nanti jawabannya adalah mol. Tapi ingat, ARMR itu tidak punya satuan. Ini tidak ada satuannya. Yang ada satuan itu ini, gram per molnya adalah massa molar namanya. Jadi massa molar itu adalah apa? Massanya untuk 1 mol. Itu kita sebut sebagai massa molar. Nah, itu ada satunya, gram per mol. Tapi AR dan MR itu setara dengan massa molar. Jadi bedanya cuma di satuannya aja, tapi mereka setara. Nah, ada syarat khususnya adalah massa itu cuma boleh dipakai untuk apa? Yaitu syaratnya harus murni. Jadi mesti zat murni. Kalau batu nggak boleh. Kenapa? Batu tuh macam-macam isinya. Ada silikanya, ada kapurnya, ada tanahnya, gitu-gitu kan ya. Itu nggak boleh pakai massa per AR atau MR. Kenapa? AR MR-nya kita nggak tahu yang mana. Makanya itu nggak boleh. Jadi yang boleh itu syaratnya dia tuh harus murni. Boleh cairan nggak? Boleh, asal cairannya murni. Boleh padatan nggak? Boleh banget, asal murni. Boleh gas nggak? Boleh juga, asal murni. Jadi syaratnya itu harus murni. Nah, terus ada lagi satuan yang sering dipakai kita adalah ppm dan ppb. ppm itu kepanjangannya itu part
per million. Nah, berarti kalau bahasa Indonesianya adalah bagian per juta gitu kan ya. Nah, ini juga boleh. Kadang-kadang kalian nemu buku-buku yang Indonesia banget hidupnya, BPJ namanya. Nah, jangan, ya nggak apa-apa Mir, nggak apa-apa Mira. Nah, satunya pakai BPJ. Nah, BPJ itu apalagi nih BPJ? Jangan bingung. BPJ itu tuh bagian per juta. Terus ada lagi PPB. PPB ini adalah BPM. Nah, kira-kira apa kepanjangan itu? Bagian per Billion. betul, Miliar. miliar. Berarti kalau bahasa bulenya part Part per billion. Per billion. Billion. Kebayang ya? Nah, itu ada dua juga kayak persen tadi. Ada massa, ada volume. Jadi ada ppm massa per volume gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya 1 ppm itu setara dengan apa? 1 mikrogram Mikrogram per kilogram. per 1 kilogram. Nah, itu setara ya. Terus ada juga dia itu bisa 1 mikrogram per liter. Itu juga setara dia. Itu artinya 1 ppm atau 1 mikroliter dibagi liter. Itu juga ppm. Kebayang ya, ini setaranya. Jadi kalau ini untuk volume per volume, ini volume per massa, massa per massa, ini massa per volume. Enggak ada volume per massa. Dia tidak pernah ada volume per massa. Jadi kombinasinya cuma ada M per M, M per V, V per V. Nah, terakhir adalah yang ini. Nah, ini apa persamaan rumus untuk apa ini? Gas ideal. Nah, gas ideal, betul. Gas ideal. Yang perlu diingat adalah satuannya. P itu satuannya ATM. ATM, bagus. Volume satuannya Liter. bagus. P Liter. satuannya Kelvin. Kelvin. Bagus sekali. R satuannya nah 0,082 ATM liter per mol 6 liter per mol Kelvin. Kelvin gitu kan ya. Nah, kita lihat ini satuannya internasional nggak? Tidak. Internasional kan ya? Internasional satuan tekanan. Pascal. Kalau itu Pascal, maka internasional untuk volume adalah kalau panjang meter kan ya? Berarti kalau volume? Liter. No. Apa? Kalau internasional untuk panjang apa? Meter kubik. Liter. Ah, meter kubik jadinya kan volume karena meter kali meter gitu kan ya? Setuju? Iya Pak, benar. Nah, kalau ini apa? Ini sama, ini Kelvin juga dia kalau ini. Nah, kalau ininya beda, dia itu 8,314 Joule per mol Kelvin. Oke. Jadi ini kapan pakai 0,082, kapan pakai 8,314? Nggak usah pusing. Kapan pakainya tergantung satuan tekanan dan satuan si volumenya. Jadi tergantung satuannya itu. Kebayang ya? Jadi kalau ATM, pastikan pasangannya harus liter. Berarti R-nya harus 0,082. Harus. Tapi kalau dia Pascal, harus meter kubik temannya. Berarti R-nya 8,314. Begitu juga nanti kalau di kimia fisik, kalian akan belajar tuh ada R, ada R. Waktu TPB juga ada pakai R kan ya, delta H per R, gitu kan ya. Iya, Pak. Nah, jangan bingung juga, lihat satuannya apa. Satuannya pakai Joule, nah, berarti cari yang Joule satuan R-nya. 8,314, jangan pakai 0,082. Kebayang mas ini? Kebayang, Pak. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Gampang ya? Nah, sekarang kita tinggal latihan soal.
Nah, kan ini coba hafalin dulu supaya nanti kita enak buat soalnya. Dihafalin boleh, ditulis boleh, dicatat boleh. Di anak zaman now di foto biasanya. Tapi jangan biasakan foto-foto doang. Kenapa? Biasanya kalau habis di foto itu nggak akan pernah dibuka lagi kan ya. Jadi biasakan tuh dicatat supaya pas dicatat itu ngingat tuh. Sok dicatat dulu. Berapa menit? 5 menit, 3 menit lah cukup ya. 3 menit cukup lah nyatatnya. Kita coba lihat Pak Alan, udah datang belum Pak Alan? Oh iya, Pak Alannya mah ngajar kelas dia, lupa. Sementara absen di sini dulu aja, nanti biar Pak Alan yang mikirin tuh. Maaf Pak, boleh nanya Pak? Boleh Ham, apa Ham? Pak, kan itu ppm itu kan 1 mikrogram per kilogram kan? Kalau Yo. ppb sama aja Pak? Berarti satu apa? 1. Ini salah, maaf. Aduh, maaf. Untuk diingetin sama Ilham. 1 gram aja nih. Nah, kenapa? Mikro ini kan sudah 10 pangkat minus 6 kan ya? Mikro itu kan sudah 10 pangkat minus 6. Ya, Pak. Untuk ada Ilham ngingetin. Nah, ini gram aja Ham. Berarti kalau kilogram jadi ppb namanya ya. Ya Pak. Si mantap, nuhun. Ya Pak. Maaf Pak. Ya, Maaf Pak. ya kenapa Mul? Bukan mili ya Pak, miligram per 1 kilogram. Sama. Boleh. 1 miligram per 1 kilogram. Sama, karena ini 10 pangkat minus 6. Pokoknya dia itu harus 10 pangkat minus 6. Boleh, Mul, boleh. Karena biasanya, ingat tadi, kita tuh jarang kerjanya tuh pakai kiloan. Pasti kerjanya dikit. Makanya biasanya berhentinya di gram. Jadi kita tuh analitik itu, kerjanya, bukan analitik sih, kimia itu, kerjanya kecil-kecil. Kalau udah banyak-banyak namanya teknik kimia. Teknik kimia yang kerjanya tuh kilo-kiloan. Jadi kalian, orang kimia nemukan yang kecil-kecilnya, perbandingannya berapa, nanti orang teknik kimia yang buat jadi pakai karung. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Arima, ada pertanyaan Arima? Mana Arima? Belum ada, Pak. Belum ada. Oh, belum ada. Mantap. Hasiah. Ada pertanyaan Hasiah? Iya, Pak. Ada pertanyaan, Neng? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Nica, ada pertanyaan Nica? Belum ada, Pak. Belum. Nica tadi kenapa keluar? Menolak untuk direkam ya tadi ya? Oh, sinyalnya hilang, Pak. Oh, sinyalnya hilang. Iya. Udah pada selesai nyatat? Ada yang belum? Udah, Pak. Udah ya? Ada udah semua ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Oke. Oh ya, ini cerita dulu, lupa kan. Ada nama tabel periodik. Harusnya kalian sudah hafal lah tabel periodik kan ya. Ini gue download dari UPEC nih. Nah, UPEC. International Union bla 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 bla. Pokoknya ini bosnya kimia di dunia lah gitu ya, tempat persaudaraannya di sini nih. Nah, yang perlu diingat ada yang di sini. Ini nomor-nomor kecil di atas ini. Nomor-nomor kecil ini adalah nomor atom, kan ya? Ini ada nomor atom. Terus yang di bawah-bawah ini, yang nilainya biasanya lebih besar, itu adalah apa? Nomor massa. Nomor Masa masa. apa nomor masa? Nomor masa apa masa? Hah? Massa. Masa aja. Massa. Masa aja ya, Bu. Masa rata.
Bang ya. Itu yang tersusun AR itu ya. Jadi jangan nomor massa. Kenapa? Kalau nomor itu pasti bilangan bulat. Kan ya. Prinsip itu ingat aja di rumah. Rumah kita nggak pernah kan nomornya, berapa nomor rumahnya? 1,75, pernah nggak? Nggak ada kan ya? Cuma Harry Potter yang punya itu kan ya? Kalau kita tuh nggak punya nomor pakai pecah-pecahan, pakai koma-komaan. Makanya nomor tuh pasti bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Nah, jadi ini adalah massa atom rata-rata. Kalau ini AUHG ini apanya nih? Sama unsur. Nama unsur. Nama unsur. Nama unsur ini pasti terikat sama apa? Hah? Terikat pasti sama nomor Atom. Nomor atom. atau sama elektron? Nomor atom. Nomor atom atau sama elektron? Nomor atom, bagus sekali. Nggak ada hubungan sama elektron ya. Jadi nggak ada hubungan antara unsur dan unsur itu nggak ada hubungan dengan elektron. Dia cuma berhubungan sama nomor atom alias proton ya. Tapi ingat, penyusunan tabel periodik berdasarkan elektron. Berdasarkan elektron, tapi elektron itu sama dengan jumlah proton. Nah itu, absen QR sudah ada di grup tuh katanya, kata Bu Leti tuh. Nah, nanti ini bacain ini. Absen QR sudah ada di grup analitik daring 2020. Nah, nanti bisa sambil itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Tenang aja, analitik tuh nggak akan kita nggak akan banyak meributkan hal-hal di sini ya. Kita cuma pakai aja, pokoknya kita pakai masanya berapa, sudah selesai titik, ya kan ya? Nah, sekarang kita masuk ke ininya. Contoh soal 1. Tentukan jumlah partikel CO2 yang diperlukan untuk menghasilkan gas CO2 dengan tekanan 2,5 atm pada wadah dengan volume 1 liter pada temperatur 900 derajat Celcius. Capek baca soalnya ya. Nah, kita tinggal apa? Ini gas, betul? Kenapa tadi kita gambar seperti ini? Karena apa? Kalau dari sini kita bisa tahu apa? Mol itu adalah pusat segalanya. Jadi kalau kita dari molar ingin ke massa, lewat mol. Dari gas mau ke jumlah partikel, lewat mol. Jadi karena mol itu pusat segalanya, kan ya? Berarti dari sini, tanyanya jumlah partikel. Diketahuinya gas. Nah, berarti kita mesti punya petunjuk di tengahnya adalah mol, kan ya? Nah, dari sini kita lihat nih. Si gas, rumusnya apa? PV sama dengan nRT. Setuju ya? Ya, Pak. Berarti N sama dengan PV PV per per RT. Mantap. Berarti P-nya berapa? 2,5 ATM. Karena ini satunya ATM, berarti ingat volume pasangannya harus literan. Ya, karena ini kebetulan 1 liter, berarti sudah cocok kan ya? Dibagi. Nah, tadi kalau ATM liter, berarti R-nya pasti 0,082 ATM liter per mol Kelvin. Gitu kan ya? Kali T. 900. Salah benar? Salah. Salah. 100 ditambah 27. Boleh? Kalkulator kan berapa ini? 1173. Oh ya, 1173. ini 1173. Ini berapa nih nilainya molnya? Gue yang gampangnya aja, mol. Nah, tengah-tengahnya kalian. 0,025. 0,25 mol. Oke, sip, mantap. Sekarang pertanyaannya apa? Jumlah partikel. Kita lihat lagi. Mol sama dengan tadi apa? Jumlah partikel per Avogadro, betul? Avogadro. Ini 0,025 sama dengan jumlah partikel dibagi Avogadro. Avogadro itu 6,2 23. Nah, pokoknya supaya gampang hafalinnya Pak, 23-nya banyak aja.
Ya, tanpa minus ya. Karena nggak mungkin jumlahnya minus. Benar nggak? Jumlah partikel itu banyak, jadi nggak mungkin minus. Biasanya kalian tuh hobi banget tuh ngeminuskan, kan ya? Jangan. Berarti jumlah partikelnya berapa nih? Banyak. Berapa nih? 1,5 1,5 kali 10 pangkat 22. Pangkat 22 partikel. Sip? Gampang toh? Iya, Pak. Gampang ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Lumayan, Pak. Iya, Pak. Kalau saya Tidak. Nggak ada ya? Tidak. Ada nggak nih? Ada. tidak, Pak. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Nah, mulai agak panjang-panjang soalnya ya. Sebanyak 100 ml larutan glukosa 0,125 M. Nah, kita punya volume larutan, kan ya? Punya glukosa, berarti ini apa? Molarnya, kan ya? Telah disiapkan oleh analis kimia ITERA. Seorang mahasiswa memipet 25 ml larutan ini, berarti diambil. Kalau kita gambar, ceritanya ini ada wadah 100 ml 0,125 molar, kan ya? Diambil 25 ml. Dipindahkan ke labu takar. Nah, pindah ke labu jin gitu kan ya. 250 ml masuk ke sini nih, cemplung kan ya. Terus ditanda bataskan. Tanda batasnya diisi sampai ada tanda ini. Jadi nanti kita lihat di belakang tuh, labu takar itu ada garis-garisnya. Jadi diisi sampai garis-garisnya. Itu terus pakai air. Ini kita sebut sebagai larutan A. Larutan A ini kemudian ditambahkan, kita ambil 10 mili nih. 10 ml. Nah, masukin ke wadah sini, cemplung di sini. Nah, 10 mili. Ditambahkan 5 mili larutan glukosa awal. Berarti dari sini masukin lagi nih 5 ml. Kita ganti warnanya. Nah, gitu kan ya. Di bawahnya 10, di atasnya 5, ya kan ya. Ini kita sebut sebagai larutan B. Pertanyaannya, berapa konsentrasi A, berapa konsentrasi B. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini ada 2 cara. Kita mau pakai cara apa dulu? Mau pakai cara molar, apa mau pakai cara mol? Molar aja, Pak. Cara molar, oke. Molar aja, Pak. Cara molar ya. Iya, Pak. Berarti, kalau cara molar, dari ini ke sini, nama prosesnya apa? Titrasi. Kok titrasi? Pengenceran. Pengenceran, Pak. Pengenceran, dari ini ke sini. Dari mana Ini ke mana, dari Pak? sini pengenceran nih. Yang mana sih, guys? Alikuot kan ya? Alikuot. Alikuot. Sampai di sini baru prosesnya pengenceran. Kan ya? Bentar, tadi kayaknya ada seseorang yang ini. Pak, di saya hanya tidak muncul. Diana udah muncul? Diana. Mana Diana? Diana. Hilang Diananya. Oh, live dia malah. Hilang sinyal berarti, kan ya? Nah, berarti ini pengenceran, kan ya? Nah, kalau pengenceran berarti gimana? Yang kita tahu, ini proses pengenceran artinya apa? Molnya Sama. molnya sama, konsentrasinya Konsentrasinya beda. beda. Berarti kalau molnya sama, sama-sama yang mana? Sama 25 apa sama yang 100? 25. 125, Pak. Sama yang 25. Berarti kita tahu. Kita cari dulu. Mol di 25 sama dengan berapa? 25 ml, betul? Kali konsentrasi 0,125 molar. Ya nggak? Iya. Berarti Iya, Pak. sama dengan berapa tuh? 3,125, Pak. 3,125 milimolar. Kan ya? Milimol. Oh. Betul?
Benar, benar, benar. Dikasih. Benar nggak? Milimol. minimal. Milimol ya? Kenapa? Iya. Karena kan harusnya liter. Diana udah bisa lihat slide-nya, Neng? Diana. Hilang lagi Diananya. 25 mili larutan ini. Benar ya? Sampai sini ngerti? Live lagi deh. Ngerti, Pak. Nah, berarti sekarang kita cari konsentrasi A. Konsentrasi A sama dengan berapa? Si mol ini dijadiin 250 mili, benar nggak? Betul? Iya. Iya, Jadi, Pak. 50 mili kan ya? Berarti 3,125 milimol dibagi dengan 250 mililiter. Nah, nanti yang dicoret apanya? M-nya kan? Iya. Jadinya mol per liter, sudah molar dong. Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti sama dengan berapa? 12,5. 0,0125. 0,0125. 0,125 molar. Setuju ya? 1,25. Setuju? Setuju, Pak. Setuju ya? Pak. Nah, Iya, Pak. terus untuk larutan B gimana? Larutan B itu ceritanya dibuat dari mana? Dari sini kan? Ini aliquot lagi nih, betul? Aliquot. Itu. Benar ya? Betul, Pak. Di sini ada proses pengenceran lagi kan ya? Iya, Pak. Nah, Iya. kita cek lagi nih. Mol yang 100 berapa? Mol yang 100 berarti gimana? Dia kok 100 salah 10 ya? Maaf 10. Nah, mol yang 10 gimana? Berarti dia tuh cuma 10 mililiter, betul? Dari konsentrasi berapa? Dari konsentrasi 0,0125 molar, ya nggak? Betul, betul. 0,125, Pak. 10 mili diambil dari mana? Dapat dari Ambil tabel. dari A. Larutan Dari A, Pak. Dari A. Si A berapa konsentrasinya? 0,0. Oh iya, iya, iya. 0,0125. Oh iya. Nih, 10 mililiter larutan A kan ya? Setuju? Setuju, Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, berarti ini berapa nih? 0,125. 25. Milimol. Milimol. Nah, setuju ya? Sekarang cari lagi. Mol yang 5 mili kan ya? Ini aliquot juga kan nih? Ya nggak? Iya, Pak. Aliquotnya dari mana? Dari yang si awal. Berarti 5 mililiter kali 0,125. Benar nggak? Berarti berapa nih? 0,625, Pak. 625 milimol. Setuju ya? Berarti di B totalnya ada berapa? Iya, Pak. 0,125 tambah 0,625. Benar nggak? Benar, Pak. Sama dengan Iya, Pak. 0,750 ya? Iya, Pak. Milimol. Ini total mol. Kalau volumenya berapa totalnya? 15 mili, Pak. 15 mili. Kenapa? Ambil 10 mili tambah 5 mili kan ya? Iya, Pak. Iya, Sama Pak. dengan 15 mililiter. Nah, kalau cari konsentrasi B, berarti 0,75 milimol bagi 15 mililiter. Sama dengan coret, ingat? 0,05. 0,05 molar gitu. Kebayang di sini? Kebayang ya? Gampang ya? Setuju? Setuju, Pak. Oke. Kalau kita pakai cara mol, nah, kalau cara mol gimana?
Kita lihat dulu. Ini molnya berapa? Mol awal berapa? Mol awalnya sama dengan 3,125. 100 kali 0,125 kali. 12,5 milimol. Mol awal segini kan? Betul? Betul, Pak. Iya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Mol 25 mili sama dengan berapa? 25 per 100, ya enggak? Kenapa mol 25 mili itu 25 per 100? Karena kita ambil cuma 25 mililiter dari 100, betul? Pak, benar. Betul ya? Pak. Dikali Iya, 12,5, dapatlah 3,125 milimol. Sip? Bang ya? Iya, Pak. Pak. 25 per 100-nya dari sini nih. Nah, kan ya? Nah, ini masuk ke sini. Set. Balik ke sini. Dapat jawabannya. Benar nggak? Benar, Pak. Iya, Betul, Pak. Nah, terus kalau yang B gimana? Berarti di A itu total mol. Mol di A sebelum sama dengan sesudah diencerkan. Benar nggak? Betul? Sama Betul, dengan Pak. sama dengan 3,125 milimol. Ya nggak? Betul? Iya, Pak. Betul ya? Nah, terus kita lihat sekarang. Mol 10 milinya sama dengan berapa? 10 per 250, benar nggak? Setuju? Iya, benar. Dikali 3,125. 3,125. Berapa tuh? Tolong di jur kalkulator berapa tuh? Ya 0,125 tuh harusnya. Benar nggak? 0,125, Pak. Nah, benar kan ya? 0,125, Pak. Mol 5 milinya berapa? 5 mili. 5 per 250. Yes. Lihat lagi 5 milinya dari mana? 5 mili. Ada 100 mili. Dari 100 mili Dari kan ya? 100 mili. 5 per 100. 100. Kali berapa tadi? Di 100 itu berapa isinya tadi? Di 100 maksudnya 12,5 kan ya? Iya. Nah, Iya, 12. 12,5. Berarti ini depannya berapa nih? 0,6 0,25 milimol. Ya, nggak apa-apa Dea sama siapa tadi? Hasia ya? Ya, benar. Nggak apa-apa Dela sama Hasia. Yang penting kembali lagi. Nah, berarti ini berapa totalnya? Tinggal totalkan kan ya? Total volume 15 mili. Betul? Total mol 0,750 milimol, ya kan ya? Enggak? Iya, Pak. Berarti kalau cari molar, ya balik ke sini kan ya? Benar nggak? Benar. Benar? Benar. Nah, coba dipahami dulu. Jadi, Iya. yang biasanya tuh, yang kalian lupa tuh yang B. Yang B itu secara nggak sengaja ada namanya pengenceran. Ya nggak? Kan awalnya 0,125. Sekarang jadinya 0,05. Berarti terencerkan kan ya? Tapi pengencerannya tidak sengaja. Secara nggak sadar. Terjadi peristiwa pengenceran. Karena ingat, konsentrasi molar itu selalu per volume larutan. Jadi bukan dirinya sendiri, tapi semua cairan dalam sana, semua larutan itu dihitung. Kebayang ya? Sip? Sip? Iya, Pak. Oke, Pak. Eci. Maaf Pak, saya kurang paham yang cara mol. Oke, kita mulai lagi. Cara mol berarti kita ngitungnya berdasarkan mol. Nah, karena kita itu berdasarkan mol, kita mesti cari dulu. Berapa sih mol di sini? Bentar, kita ganti bolpen lagi. Hup.
berapa sih molnya di sini gitu kan ya? Kita cari dulu molnya. Molnya berapa? 100 ml kali 0,125 molar biar dapatnya mol. Kan ya? Berarti totalnya berapa nih? 12,5 milimol. Betul ya, Ci ya? Nah, dari sini diambil 25 mili. Kemarin kita udah tahu nih kalau nama pisaunya aliquot. Kalau aliquot itu kayak gini kan kemarin. Aliquot itu sama nih. Nah, konsentrasinya sama, tapi molnya beda kan ya? Molnya beda nih. Kenapa? Jumlah T-nya beda, tapi warnanya sama. Kenapa? Karena konsentrasinya sama. Berarti di sini karena kita ambil cuma 25 dari 100, berarti mol yang ada untuk dipindah ke dalam labu ini adalah 25 per 100 kali mol yang ada di sini tadi awalnya. Jadi cuma diambil sebagian gitu ya. Kita ambil aja sebagian. Maka ini jadi tinggalnya mana tadi? Nah ini 3,125 milimol. Sampai sini kebayang, Ci? Mana Ci? Ci. Iya, Pak. Ya. Benar kebayang sampai sini. Iya, Pak. Oke. Nah, dari sini ini terus diencerkan kan ya? Jadi 250 ml berubah nggak? Yang kita masukin 3,125 masuk ke sini berubah nggak ini? Berubah nggak jumlahnya? Nggak berubah kan jumlahnya? Yang berubah apanya sekarang? Volumenya. Jadi 250 berarti 3,125 dibagi 250 ml. Kebayang ya? Nah, terus diambil lagi 10 mili. Berarti peristiwanya seperti tadi kan ya. Ini aliquot juga karena ini udah punya konsentrasi kita ambil gitu kan ya. Berarti ini kita ambil 10 mili dari berapa? Dari 250 awalnya. Ini awalnya yang kita ambil cuma 10. Yang awalnya 250. Sementara total mol di dalam sana ada sebanyak 3,125. Tadi kan yang dicemplung ke sini 3,125, ya enggak? Berarti mol yang kita ambil sebenarnya cuma 0,125. Terus katanya ditambahkan dari sini yang awal ini sebanyak 5 mili. Berarti tadi ini awalnya berapa? 12,5 kan ya? Kita ambil 5 mili. 5 mili dari berapa? 5 mili dari 100. Berarti 5 per 100 kali 12,5. 12,5 ini apa? Ya awalnya kan memang 12,5 tadi segini kan ya. Jadi kita ambil sebagian saja. Maka dapat segini. Berarti di dalam wadah ini, di wadah si B, totalnya volumenya ada 15 mili sekarang. Kenapa? Tadi 10 disumbang dari proses A, 5 mili disumbang dari awal. Totalnya 15 mili. Nah, molnya juga gitu, disumbangnya dari A 0,125, dari awal 0,625, totalnya 0,75. Betul? Aman, Afrilia, nggak apa-apa. Berarti ini tinggal dibagi aja kan ya? Jadi 0,05 molar. Kebayang? Eci kebayang? Iya, Pak. Udah mulai paham. Benar, kebayang nih. Iya, Pak. Ada lagi yang masih bingung? Ada lagi masih bingung? Mau dicatat? Pak, mau nanya. Oke, Neng. Apa Neng Nadia? Hah? Neng? Ini Pak, yang tadi nyarikan mol iya. Kedengaran nggak Pak? Dengar. Ini tadi yang mol 5 mili itu kan volumenya kan 100, bukannya di Nah, betul. Tadi kita sudah ambil 25 kan ya? Betul? Tapi awalnya berapa? Nah, 12,5 itu hitungannya untuk berapa? Yang 12,5 itu hitungan untuk berapa mili tadi? Pak. Untuk 100 mili kan ya?
Benar kata Nadia, kan kita udah ambil Pak sebanyak 25 milinya. Boleh, kalau kayak gitu berarti apa? Berarti volumenya sekarang cuma tinggal 75 mililiter, betul? Itu maksud Nadia kan ya? Iya. Nah, tapi molnya sekarang tinggal berapa? Iya, Pak. Kalau 75, molnya berapa? 12,5 dikurang 3,125 molnya. Enggak? Betul? Kan kata Nadia udah diambil tadi 25 mili. Iya, Berarti Pak. kan molnya diambil juga. Iya. Segini kan ya? Berarti kalau Nadia mau ngitung kayak gitu boleh. Berarti 5 Iya. per 75, Oh, ya kan ya? Kali, ini berapa nih? Tolong Nat, hitungin Nat. iya, Pak. 12, 8 ya? 8,375 kan ya? Salah, Iya, Pak. 9 ya? Bentar. Nah, 9,375. 9,375. Sama nggak hasilnya, Nat? Coba. Kali 5 bagi 75, sama nggak segini nggak? Bagi 775. Nah. 0,625 sama, Pak. Yoi, jadi jadi gitu. boleh dihitung dari mula. Jadi nggak usah dihitung Pak. yang udah diambilnya ya. Iya. Sip? Sama kan ya? Iya. Sama. Oh, Karena sama, makanya kita nggak usah pusing yang diambil. Ya, berarti kan sama aja, gitu kan ya? Setuju? ya, Pak. Ya, setuju, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang masih bingung? Pak, saya Pak. Ya, apa Diana? 9,375 itu dari mana ya, Pak? Oh, ini 12,5. Kan kalau 75 dapatnya dari mana? 100 Oke, Pak. Ya, Pak. kurang 25. Oh ya, udah. Ada lagi? Ada lagi yang masih bingung? Aman? Lagi disalin apa sudah salin? Lagi, Pak. Oh, lagi salin ya, sok disalin dulu. Udah, Pak. Udah ya, yang B udah sukses juga ya. Oke. Hup. Nyatetnya udah? Udah, Udah, Pak. Udah, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Pak. Jangan lupa nanti buat grup ya. Terus Oke, Pak. undang gua sama Bu Leti sama Pak Alan. Siap, Pak. Oke. Terus kan kita masuk ke contoh soal 3. Nah, ini agak rumit ya. Agak aja, tapi nggak rumit sebenarnya. Kita punya larutan NaCl 3 molar. Oke. 3 molar itu artinya apa tadi? 3 mol per molar. Berapa molar? Mana molar? Ini kan ya? 3 mol per Liter, Pak. liter. Oke, 3 mol per liter. Pertanyaannya, terus diketahui massa jenis larutan itu 1,25 gram per mililiter. Rho larutan artinya apa? Massa larutan per volume larutan, gitu kan ya? Kalau misalnya nanti kalian ketemu rho air, artinya apa? Massa air bagi Air per volume air. Jadi mesti seimbang, mesti setara ya. Atasnya larutan, bawahnya larutan, air ya. Nah, kita punya ini. Ditanya adalah molalnya. Molal. Molal itu apa? N terlarut tadi kan ya? Berapa tadi? massa pelarut. Massa pelarut. Bagus. Pelarut dalam kilogram. Satunya harus kilogram, ini satunya harus mol. Setuju? Terus tanya juga Pak. persen massa. Persen massa artinya apa? Massa per massa kan ya? Betul? Berarti apa? Massanya massa NaCl per massa total kali 100%. Gitu kan ya? 100%. Nah, sekarang kita lihat nih. Di Iya, sini Pak. kita lihat. Untuk cari itu, kalian tahu nggak berapa molnya si NaCl? Tahu nggak berapa molnya NaCl? Tahu molnya NaCl berapa? Atau tahu nggak volume larutannya berapa? Belum.
Nggak tahu, Nggak Pak. tahu. Yang kita tahu apanya? Perbandingannya, betul? Iya, perbandingannya. Yang kita tahu tuh perbandingannya adalah tiga jawabannya gitu kan ya? Iya. Nah, maka untuk kayak gini, maka ada namanya teknologi misalkan, ya kan ya? Pakai cara misalkan. Nah, mau misalkan yang mana? Mau mol apa volume? Mol. Mol, oke. Misalkan mol NaCl-nya mau berapa? 1 mol aja, Pak. 1 mol, boleh. Berarti, maka volume larutan sama dengan berapa? Hah? Berapa? 100 bukan, Pak? No, bukan 100. 1 liter. 1 liter. Bukan. 1/3. Nah, 1/3 liter. Kan ya? Setuju? Setuju. Ini 3 sama dengan 1 per X. Berarti X sama dengan 1/3. Gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, maka dapat nih volume 1/3 liter. Karena 1/3 liter, maka bisa cari tadi rho larutan, pasti bisa cari massa larutan, benar nggak? Ini pakai rho. Nah, setuju? Rho larutan Setuju, Pak. volumenya berapa tadi? 1/3 kan ya? Liter. Iya. Berarti rho-nya 1,25. Berarti cara massa berapa? Berarti 1,25 gram per mililiter. Setuju? Iya, Pak. Setuju, Pak. Kali 1/3 liter. kali 1000 kan ya? 375, Pak. Nah, berapa, Neng? 375. 375 Bentar. 1000. Masa sih? Enggak, lebih. 416. Nah, 416,6 ya, Pak. 400,6. 67, Pak. 67 gram gitu kan ya? Setuju? Iya. Karena NaCl itu 1 mol, maka bisa cari massa NaCl nggak? NaCl 1 mol, bisa cari massanya nggak? Kira-kira pakai apa? M per MR. Nah, berarti berapa tuh? 1 mol, ya nggak? Dikali 58,5 gram per mol. Setuju? Betul. Setuju, Pak. Berarti dapatnya Iya, berapa? Pak, setuju. 58,5 gram. 8,5 gram. Setuju ya? Iya, Pak. Berarti kita bisa ngitung juga nggak? Maka lagi apa? Massa larutan itu sama dengan sebenarnya apa? Massa NaCl tambah massa air, benar nggak? Benar, Pak. Karena larutan Benar, itu Pak. adalah larutan itu sebenarnya apa? Pelarut tambah Pelarut ditambah terlarut. larut. Berarti massa larutan tadi berapa? 416,67 sama dengan 58,5, betul? Tambah massa air. Berarti massa airnya berapa? Berapa tuh? 358,16. Koma? 358,17. Oh, 17. Oke. Gram, kan ya? Setuju? Berarti kita udah bisa ngitung ini belum molal? Udah kan ya? NT-nya berapa berarti? Terlarutnya siapa tadi? NaCl. Berapa? Berapa? Iya. Berapa? 58. 58,5. Oh,
Berapa NaCl yang terlarut? Berapa? Lihat ada di sini. Coba ada di sini nih. 1, betul sekali. Kan tadi dimisahkan 1, ya nggak? Ya. Dibagi dengan massa pelarut. Massa pelarutnya siapa tadi? Air kan? Air. Nah, berarti apa? 358,17. Salah benar? Betul. Salah. Apa salahnya? Dijadiin kilo dulu, Pak. Nah, jadiin kilo. Berarti kali 10 pangkat minus 3. Berarti dapatnya berapa tuh? 0, Berapa? 0,358. 3,5. 3,5817. Oh enggak, hasilnya, Neng. 2,79 sih. Nah, 2,79 molal gitu. Kebayang? Kebayangkah? Kebayang, Pak. Sekarang kalau persen massa gimana? Massa NaCl-nya berapa tadi? Cari massa NaCl. 58,5 dibagi massa totalnya mana? Massa total 416,67. bagus kali 100% kan ya, maka nanti dapat jawabannya berapa? Gue persennya aja yang gampang. 14,03%. 14,03%. Oke, mantap. Setuju sampai sini? Setuju. Iya, Pak. Nah, sekarang misalkan lagi orang lain nggak mau 1, biasa aja 1. Saya mau Pak 1 liternya yang 1, boleh nggak? Boleh, kan ya? Kan suka misalkan kan ya? Nah, sekarang kita cek, mereka jadi gelut nggak? Gitu kan ya? Siapa tahu hasilnya beda. Kalau beda kan mereka bisa berantem. Setuju? Nah, kita cari. Kalau ini 1 liter, berarti mol NaCl-nya berapa? 3. 3 mol. Setuju? Berarti massa larutannya berapa? Ini sepertiganya nggak ada kan ya? Iya, Pak. Berarti jadi berapa? Massa larutannya jadinya berapa? 1,25 gram per mililiter kali 1000 mililiter. 25 gram, Pak. Berarti berapa? Masa 25? 1,25. Dikali 1000. 1,25. 1250 gram. 1.250. Ya, cocok. Berarti bisa hitung juga massa NaCl dong. Berapa? 3 mol, betul? Betul, Pak. Kali 5,5. berarti sama dengan berapa tuh? 175,5. Ini. Benar? Benar? Iya, Benar, Pak. Berarti bisa cari massa larutan. Berarti bisa cari massa air dong. Bisa. Ini berapa? 1250 minus 175,5. Sama Ya. dengan 1074,5. Oh, 1074,5 gini. Ya. Iya, Pak. Oke. Berarti molalnya sama dengan apa? 3 mol 3 mol per 0,1. Hah? Kenapa 1,74 ya kan ya? Iya, Pak. Kilogram, betul? Betul, Pak. Berapa tuh?
2,9 Pak. 2,7. Ah. Setuju ya? Kebayang? Iya Pak. Kebayang, Pak. Nah, persennya pun sama. Berarti ini berapa? 175,5 bagi 1.250, betul? 1.250. Betul. Kali 100%. Pasti hasilnya adalah 14,03%. Iya, Benar nggak? Pak. Iya Pak. Kesimpulannya Iya, Pak, apa? benar. Cara misalkan itu bebas. Asal apa? Konsisten. Dari awal sampai akhir, jika dimisalkan 1 mol, maka sampai akhir hitungan kita 1 mol. Bayang? Kalau dimisalkan 1 liter, sampai akhir hitungan kita semua 1 liter. Jadi semua angka yang muncul dari 1 liter itu dipakai. Nggak boleh, ini 1 mol, terus tiba-tiba di tengah jalan 1 liter. Nggak boleh. Jadi mesti konsisten dari awal sampai akhir. Kebayang? Kebayang, Pak. Nah, caranya seperti itu. Jadi pakai cara misalkan, itu boleh ya. Yang penting apa? Konsisten. Jika misalkannya udah dibuat, maka sampai akhir selesai itu mesti pakai yang kita misalkan. Kalau nggak boleh di jalan tiba-tiba diubah, itu nggak boleh ya. Mau disalin atau gimana? Iya, Pak. Salin ya, sok. Pak. Lanjut ya, nomor 4 ya. Pak, makasih ya, Pak. Nah, nomor Iya, Pak. 4. Larutan KI 0,5%, M per M, artinya persen massa kan ya. Diencerkan 5 kali katanya, diencerkan 5 kali. Artinya apa? Dari 1 jadi 5, gitu kan ya? Dari 1 mili jadi 5 mililiter. Nah, itu artinya diencerkan 5 kali. Bila ingin didapatkan larutan KI encer sebanyak 250 ml, bagaimana cara membuat larutan tersebut? Tentukan konsentrasi akhir dalam bentuk ppm maunya. Nah, sekarang kita lihat nih. 0,5% massa per massa. Artinya apa? 0,5 gram KI, betul? Dalam berapa? Larutan. Berapa kira-kira? Berapa nih? 100 gram. 100. Kenapa? 0,5% artinya 0,5 per 100. Itu artinya kan ya? Setuju? Setuju, Pak. Sebutin aja. Ini gram. Gram KI dalam 100 gram larutan. Kan ya? Bila ingin didapatkan larutan encer 250 mili. Nah, gimana nih? Encerkan 5 kali katanya. Jadi, ini 250 mililiter. Yang 5 kali lebih encer dibandingkan awalnya 1 kali, gitu kan ya? Berarti berapa kira-kira di sini? 50 mili, Pak. 50 mili, betul. Kenapa? Karena kita mau 250 itu karena ini perbandingannya 1 jadi 5. Kalau 250 berarti awalnya harus 50. Kan ya? Berarti Iya, Pak. gimana cara buatnya? Berarti ambil 50 ml KI 0,5% gitu kan ya? Setuju? Tambah air sampai berapa? 250. Sampai 250 ml dapat deh. Kebayang ya? Gampang? Gampang ya? Nah, berarti konsentrasi ppm-nya udah berapa konsentrasinya? ppm tadi apa berarti? Miligram per gram. Gitu kan ya? Atau boleh juga apa tadi? Mikrogram per gram. Nah, berarti gimana nih? Berarti berapa konsentrasi akhirnya? Setelah diencerkan, berapa konsentrasinya? Ini berarti berapa konsentrasi akhirnya nih?
Berapa? 2,5. Lebih pekat apa lebih encer? 0,1. Nah, 0,1%. Kenapa? Udah pasti lebih encer kan ya? Nama aja pengenceran. Kalau pengenceran lebih pekat namanya pemekatan, ya kan ya? Setuju? Coba. Masih belum. Bang ya? Ada bingung? Ya 0,1% Pak, bingung Pak. Ini, kan dari 1 jadi 5. Makin encer apa makin pekat, Neng? Makin encer, Pak. Makin encer itu berarti makin kurang konsentrasinya, betul? Betul. Awalnya 0,5%, diencerkan 5 kali. Berarti berapa? Jadi ini mesti lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Kecil, Pak. Kecil. Sebanyak berapa kali? 5 kali. 5 kali. 5 kalinya. Betul? Betul. Jadinya berapa? 0,1% dong, ya nggak? Iya, Pak. Nah, berarti kita konversi. 0,1% itu artinya apa? 0,1 gram bagi 100 gram, betul? Betul, Pak. Nah, kita ubah nih jadi ppm. ppm itu mikrogram per gram. Berarti gimana? Berarti 0,1 gram itu berapa mikrogram? Kali 10 pangkat 6. Nah, minus 6, 6. Bukan minus 6, tapi 6. Kan dari gram ke mikro. Mikro atau mili ya, Pak? Hah? Mikro atau mili ya, Pak? Kan ppm. Ya, oke, mau pakai mana dulu nih? Tadi pakai gram atau kilogram, Pak? Udah, kita pakai ini dulu ya. Oh, iya, Pak. Nah, berarti ini apa? Mikrogram kan ya? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Dibagi 100 gram. Berarti nanti dapat jawabannya berapa? Berapa nih? 10.000. 10 10 pangkat 5. min 9. Hah? 1.000 Pak. 1000 pangkat 3. Pak. ppm, betul? Nah, misalkan Betul, Pak. nggak mau yang itu, maunya yang ini, ya kan ya? Maunya yang ini, Pak. Sikat, berarti apa? 0,1 kali 10 pangkat 3. 3 miligram, betul? Bagi 100 kali 10 pangkat berapa? Mili 3. Kenapa mili 3? Karena dari gram ke kilogram. Setuju ya? Ini berapa hasilnya nih? Sama. Ya, sama kan ya? Harus 1000 juga kan ya? 10 pangkat -3. Hah? Ada minus 3-nya? 10 pangkat 3, Pak. Nah, 10 pangkat 3. Di kalkulator kan jangan ngetik ini ya. Jangan ngetik tolong, jangan ngetik ini. 0,1 kali 10 pangkat 3. Jangan kayak itu. Tolong. Kalkulator kayak gini aja. 0,1. Ada muncul ini enggak di kalkulator kalian? Di bagian bawah, di sebelah ANS. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti ini nemunya. Ada, Pak. Adanya gini. Ada. Nah, tekan ini aja. Ini artinya sudah kali 10 pangkat. Dia tekan, biasakan pakai ini, biar singkat. Kalau nggak ini berapa kali pencet, dicapek mencetnya juga kan ya? Setuju sampai sini? Setuju, Pak. Setuju ya? Oke. Lanjut. Sudah dipoto? Udah, Pak. Udah, oke. Sudah, Pak. Dia udah? Sudah, Pak. Udah. Sekarang latihan mandiri mah di rumah aja ya. Latihan sendiri ya. Kan latihan mandiri. Nanti kalau grupnya udah jadi, kirim aja ke grup. Bingung yang mana ya. Nanti dijawab. Baik, Gampang soalnya. Ini latihan mandiri juga. Nah, sekarang ada berbagai macam alat ukur yang nanti bisa dipakai di lab analitik. Pertama itu untuk mengukur massa. Untuk mengukur massa itu makanya adalah timbangan. Oke?
Nah, yang dipakai oleh orang analitik bukan yang ini. Ini tukang beras yang pakai, kan ya? Kalau ini tukang cabai, betul? Ini tukang kue. Nah, kalau ini tukang emas yang pakai, kan ya? Nah, kalau ini hampir analitik dia. Hampir kalau ini. Nah, orang analitik itu pakai yang ini. Yang nolnya itu sampai 4 gramnya. Jadi kita bahkan sampai 4 angka di belakang koma pakainya. Oke, ini yang nanti namanya neraca analitik. Jadi nanti kalau kalian disuruh nimbang analitik, sebisa mungkin cari yang ini, yang 4 digit di belakang koma. Biar apa? Biar timbangannya itu lebih apa? Lebih apa? Akurat. Lebih Spesifik. akurat. Betul sekali, lebih akurat angkanya, kan ya. Bahkan ada kalau yang sampai yang bagus banget itu sampai 5 di belakang koma. Tapi harganya sadis, ya kan ya. Makanya 4 sudah lumayan. Karena artinya kesalahannya di angka terakhir. Artinya kesalahannya cuma 0,1 miligram kesalahannya. Kenapa kayak gitu? Karena angka terakhir ini adalah angka yang tidak dipercaya. Kenapa tidak dipercaya? Karena bisa naik bisa turun, kan ya. Jadi yang penting itu 3 di depannya, yang angka terakhir itu angka yang tidak dipercaya. Makanya minimal kepercayaan kita itu minimal sampai miligramnya benar. Kebayang ya sampai sana? Nah, kalau pakai yang kayak gini nggak bisa dibedakan, kan ya. Ini bahkan beda sekilonya sudah nggak tahu dia nih. Nah, seperti itu. Bentar ya. Aman, Mas Ugi? Siap, bentar ya. Lagi kuliah. Nama. Udah teratur lah. Belum, kalau dia nggak ngirim tagihan ke saya. Oh, udah. Maksudnya. Oh, 10-9 terus lah. Baik, biar tetap tanggalnya gitu. Oh, enggak ada transfer saya. Transfer nggak dikasih ini ya, poin ya. Iya, Mas. Nggak ditagih apa-apa ya. Harus lah. Kasih itu tuh. WLP ya, kalau saya mah hilang. Maksudnya gitu. Nuhun, Mas Ugi. Nuhun pisan. Enggak lah. Enggak laku alatnya juga. Jual aja lah. Kebayang sampai sini kalian? Kebayang ya? Jadi kalau neraca analitik itu yang 4 belakang koma ya. Jadi biar apa? Biar bisa membedakan miligram, kilogram tuh dia bisa bedakan. Bahkan neraca analitik itu nggak bisa ngukur berat. Dia cuma ngukurnya paling sampai 400 gram maksimal neraca analitik tuh. Saking dia sensitifnya, sehingga maksimal ngukurnya pun berkurang. Jadi dia cuma bisa sampai 400 gram. Jadi makin gede ngukurnya kayak alat yang ini, yang neraca kuintalan ini, maka dia bisa ngukur besar tapi nggak bisa ngukur kecil. Jadi keterbatasannya seperti itu. Kebayang ya? Nah, ini alat ukur yang biasa. Nanti yang biasa kalian temukan di lab, paling sekitar 3 ini. 3 ini yang biasa ditemukan di lab nih. Nanti kalau biokimia itu nggak perlu pas-pas banget. Nah, dia biasa beli yang 2 aja. Yang 2 di belakang koma. Karena apa? Harganya murah banget. Karena dia itu nggak penting buat larutan sampai tepat-tepat amat. Jadi dia kira-kira lah. Kira-kira 0,1 molar. Nah, pakai ini aja cukup. Tapi kalau analitik 0,1075 molar. Nah, maka mesti pakai yang 4 digit. Berikutnya lagi alat ukur analitik. Nah, ini macam-macam nih. Sebagian sudah ketemu ya di kimia dasar udah ketemu kan ya. Nah, ini hati-hati. Yang ini namanya pipet ukur. Kenapa pipet ukur? Karena dia itu ada garis-garisnya nih. Tuh lihat, ada garis-garisnya kan ya. Ada skala-skalanya untuk fungsinya mengukur. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Pipet ukur ini, lihat nih ukurannya. Ukurannya 10 ml. 10 ml. Tapi skalanya cuma ada 9. Nih, skalanya cuma ada 9 nih skalanya. Artinya apa? Boleh nggak untuk dipakai untuk ukur 10?
Nggak boleh. Ini cuma boleh dipakai sampai 9. Jadi hati-hati, pipet ukur 10 ml itu bukan berarti boleh dipakai 10 ml. Tapi dipakai cuma boleh sampai yang ada skalanya. Nah, beda dengan ini. Pipet yang ini. Ini namanya pipet volume. Atau boleh juga disebut sebagai pipet seukuran. Seukuran dia cuma punya satu ukuran, kan ya? Nah, ini ada 1 mili, 4 mili, 10 mili. Jadi, ini memang garisnya cuma ada satu. Ini garisnya nih. Nih. Aduh. Kalian lihat ini nggak nih? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ada kayak garis gitu kan ya? Kelihatan, Pak. Nah, dari garis itu sampai habis dibuang, itu tepat 15 mili. Gitu juga, nih di tiap-tiapnya ada garisnya. Ini garisnya nih. Nah, itu kalau dibuang ini, dari mulai garis ini sampai habis, itu 10 mili tepat. Nah, jadi ini nggak bisa, kalau ngambil 5 mili bisa nggak? Nggak bisa. Ini mesti gunanya untuk ngambil 10 mili. Nggak boleh ngambil 5 mili. Kalau ini boleh. Ambil 10 mili justru nggak boleh. Dia itu cuma boleh diambil kecil dari 10, yang sampai garis-garisnya aja. Bang ya? Nah, yang ini namanya udah ada paling favorit ya, gelas kimia. Yang ini gelas ukur, ya kan ya? Yang ini buret. Nah, buret itu yang perlu diingat apa? Yang ini kalau saat pakai buret, yang ini harus penuh. Saat buret itu dipakai, ini sampai penuh. Terus, misalnya buret 50 mili, nggak boleh dipakai sampai habis. Pakainya sampai sini aja nih. Karena garisnya itu cuma sampai sini 50-nya. Ini 50-nya di sini. Atau nolnya di sini. Kebayang ya? Jadi pakainya cuma boleh sampai sini. Nggak boleh pakai sampai habis. Tapi pas mulainya harus ini full dulu baru dinolin. Itu kalau buret. Kalau gelas ukur mah biasa aja. Nah, ini nih. Ini namanya labu takar. Udah percobaan di kimia dasar kan ya? Udah? Udah, Pak. Udah ya? Enggak, Pak. Ada garisnya di sini kan? Sudah, Pak. Ada garisnya gitu kan ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Ada garisnya. Ada, Nah, Pak. garisnya itu ini yang maksudnya ditanda bataskan. Nah, tadi ada istilah ditanda bataskan ya. Atau ditempatkan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau punya labu takar 100 ml, udah pasti nanti ujungnya harus ditempatkan 100 ml. Karena fungsi labu takar itu adalah membuat larutan 100 ml. Kalau 50 ml, fungsinya untuk 50 ml. Kalau ingin buat 25, jangan masukin ke 50 mili. Buatnya ke 25 mili. Kebayang ya? Nah, kalau gelas ukur, bedanya apa? Kalau gelas ukur itu, dia itu untuk ngambilnya berapa mili. Karena dia itu ada skalanya. Kalau seperti labu takar, seperti pipet seukuran ini, maka skalanya cuma ada satu. Dan berarti mesti dibuat sesuai skalanya. Nah, yang ini nanti kalian ketemunya banyak di penelitian atau di biokimia. Namanya pipet mikro. Dia itu mengukur ukurannya mikroliter. Jadi kita bisa ukur macam-macam. Ada 1 sampai 100 mikro, macam-macam. Ada yang 0,1 sampai 1 mikro. Jadi semuanya mikroliter satunya. Jadi sangat kecil banget gitu kan ya. Nah, nanti belajar cara pakainya di lab biokimia biasanya pertama kali ketemunya di sana. Terus ada lagi nih alat-alat bantu lainnya. Ini apa? Sikat, ya kan ya? Sikat tabung atau sikat buret juga ada. Kalau sikat buret berarti karena buret itu panjang, berarti otomatis sikatnya juga harus panjang, gitu kan ya? Kalau sikat tabung, pendek-pendek aja cukup, karena tabung itu pendek kan ya? Nih, tabung reaksi, kan ya? Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Tabung reaksi. Nah, raknya. Ini kan ada yang bolong, ada yang nungging gini kan ya? Apa bedanya fungsinya? Kalau bolong untuk apa? Bolong untuk nempatin. Kayak kalau mau mereaksi apa? Mau Pas mau mereaksikan, oke.
Kalau ini misalnya yang nungging itu untuk nirisin gitu kan, Pak? nirisin. Oh ya, habis nyuci maksud Juliana ya? Hah? Iya bukan. Habis dicuci supaya cepat kering ditaruh di sini digantung kan ya? Iya. Nah, itu fungsinya ya. Ini apa namanya nih? Pelat. Plat tetes. Tetes. Ini kita bisa campurin dikit-dikit nih. Ini biasanya digunakan untuk analisa kualitatif. Jadi kualitatif itu biasa di sini dikit-dikit dicampurkan, nanti dilihat gitu. Wadah-wadahnya. Nah, ini semua tahu kan ya? Pipet tetes. tetes. Nah, pipet tetes itu macam ada yang plastik, ada yang kaca. Sekarang orang udah banyak pakai yang plastik. Kenapa? Yang kaca itu ininya suka rusak nih, si kepalanya ini suka rusak. Jadi makanya orang sekarang suka pakai yang plastik, jarang rusak kan ya. Terus kalau ini labu Iya. aluminium, fungsinya untuk apa? Untuk titrasi kan ya. Atau bisa juga untuk reaksi, ini bisa juga. Karena biasanya kalau ini ada tutupnya, kita bisa beli Erlenmeyer yang ada tutupnya di sini. Jadi bisa untuk reaksi, jadi biar nggak kabur-kabur kemana-mana. Ini botol botol semprot kan ya. Ini corong biasa. Ini kaca. Fungsinya apa? Bukan taruh arloji ya? Apa fungsinya? Buat apa ya? Buat nimbang. Untuk outlet. Bukan sih. Untuk tutup, betul. Untuk Tutup dipanasin hot plate bukan, Pak? iya, betul. Kalau gelas kimia ini tutup pakai apa gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, kita taruh kaca arloji di atasnya. Jadi kebukanya cuma dikit gitu kan ya? Nah, tadi benar untuk manasin di hot plate. Benar. Kaca arloji itu untuk nutupnya. Ini namanya Desikator. Nah, di dalam desikator itu di bawah sini nih, ini biasa diisi dengan silika. Silika itu fungsinya apa? Narik panas. bukan narik panas, narik air. Narik air fungsinya. Jadi justru barang-barang panas nggak boleh ditaruh dalam sini langsung, nanti meleduk dia. Jadi yang ditaruh sini itu barang yang udah agak apa namanya ya, suam-suam kuku, nah gitu. Apa bahasa bagusnya? Anget ya. Anget. Nah, betul anget. Betul Disna, anget. Yang anget boleh, yang panas nggak boleh ya. Nah, ini fungsi desikator. Jadi untuk menyimpan biar nggak kena air lagi. Misal kita mau nimbang zatnya itu suka basah, kena air. Airnya dari mana? Air dari udaranya dia udah basah gitu kan ya. Karena kita nggak mau, maka kita mesti pasang di sini ada silika, fungsinya untuk narik air. Nanti zat kita taruh di sini nih. Nah, ada beberapa yang ini fungsinya untuk di vakum. Jadi nanti ini bisa ditarik pakai pompa. Jadi udara di sini hilang semua. Jadi dia itu vakum. Kalau udah vakum itu dipegang tutup ini bisa ngangkat semua nih. Karena ini sebenarnya terbagi dua. Ini bisa dibuka nih tutupnya. Nah, kalau udah divakum ini nggak akan kebuka. Fungsinya apa? Biar nggak ada udara sama sekali di sini. Oksigen nggak ada, semuanya nggak ada. Biar apa? Biar dia itu tahan lama barangnya. Misalnya barangnya mudah teroksidasi, misalnya besi ini. Kalau besi di udara teroksidasi kan ya. Nah, ditaruh dalam desikator, ditarik udaranya di vakum. Berarti ada oksigen nggak di sini? Nggak ada kan? Maka besi tetap jadi besi. Tidak berubah jadi besi oksida. Ini apa namanya nih? Corong pisah. Bagus. Nanti corong pisah itu banyak kepakainya nanti itu di analitik 2. Ini apa namanya? Penjepit. Ya, benar penjepit sih. Krustak namanya ya. Iya. Krustak. Nah, krusnya ini. Jadi ini nanti ditaruh di sini nih krusnya. Nah, kebayang? Jadi bukan ditaruh di depan sini, tapi ditaruh tengah-tengah sini. Jadi kayak penahan gitu loh. Kebayang ya? Kayak penahan gitu ditaruh di situ. Kebayang?
Kebayang, Pak. Nah, itu frustan. Ini apa namanya? Klaim. Ya, klaim. Bagus. Apa beda sama ini? Ini juga klaim namanya. Cuma beda fungsi aja ya. Kalau ini untuk ya posisinya itu nggak bisa taruh buret yang ini. Ini biasanya untuk megang. Misalnya megang elemenyer, bisa di kepalanya ini dipegang pakai ujung ini. Bisa ya. Ini fungsinya megang kalau ini. Nah, dipasangnya di mana? Pasangnya di ini satu lagi namanya putih ini adalah statif. Ini fungsinya untuk batang aja, batang penahan aja ya. Jadi kalau pasang klem, jadi ini bisa jadi tempat pasang buret. Kalau kita pasang ini, pasang yang ini, maka jadi bisa tempat pegangan untuk corong pisah gitu ya, macam-macam. Kalau ini apa namanya nih? Mortar bukan? Ya, mortar. Dan mortar. Mortal ya. Mortal. Nah, itu untuk apa fungsinya? Yang Keras. Menghaluskan gitu ya. Setuju? Heeh. Untuk menghaluskan lah pokoknya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nanya dong. Jo, mau nanya apa, Jo? Tidak, Pak. Oh, nggak ada. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, apa, Mul? Pak, kan kalau yang desikator tadi itu dia ruangnya vakum, Pak. Nah, Bisa divakum. iya, bisa vakum gitu, Pak. Nah, setahu saya tuh kalau logam natrium murni itu ditaruhnya di minyak tanah gitu, Pak, biar dia nggak bereaksi kan. Bisa nggak, Pak, dia ditaruh di situ, Pak? Ditaruh Secara di teori desikator. bisa, tapi nanti pas kebuka ketemu darah langsung. Oh, iya, meledak ya, Pak? Iya, jadi kalau natrium murni itu biasa ditaruh dalam minyak tanah. Dalam minyak lah, nggak harus minyak tanah, kok minyak aja. Kenapa? Karena minyak itu benci bukan sama udara, dia benci sebenarnya, sama air. Jadi minyak itu benci air kan ya? Nah, natrium itu, orangnya itu kalau ketemu air, nafsuan dia. Langsung produksi H2 plus NaOH. Betul? Nah, Betul, Pak. kayak gini biasa aja sebenarnya kan ya. Yang bahayanya apa? H2-nya, kan H2-nya ketemu sama oksigen di udara. Membentuk air. Betul? Nah, membentuk air plus panas. Nah, makanya kalau logam natrium, kalau kalian Google tuh, coba aja Google, logam natrium dilempar ke air, apa terjadi? Ngeleduk, keluar api di dalam airnya, jadi ada api di atas air, gitu kan ya? Gara-gara apa? Karena dia menghasilkan hidrogen. Nah, hidrogennya ketemu udara, ada panas, jadilah api. Jadi kalau pernah dengar segitiga api nggak kalian? Pernah dengar? Belum, Pak. Nah, kita cerita dikit lah ya. Sempatlah ceritanya cuma beberapa menit lah. Api itu ada namanya segitiga api. Segitiga api itu apa aja? Ada bahan bakar, ada panas, sama ada apa? Oksigen, Pak. Nah, bagus sekali, ada oksigen, ya kan ya? Nah, ini yang kita sebut sebagai segitiga api. Artinya apa? Tiga-tiganya harus ada, baru jadi api. Kalau salah satu tidak ada, maka tidak akan jadi api. Makanya itu dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk orang membuat apar. Tahu apar? Tahu. Tahu, Pak. Apa? Nah, alat Alat pemadam api api ringan. api ringan. Apa maksudnya api ringan? Bukan apinya yang ringan, tapi maksudnya apinya masih kecil-kecilan lah, gitu kan ya. Kalau udah satu rumah sudah nggak bisa pakai apar. Nah, jadi apar itu kalian pernah lihat orang pakai apar? Oh, nggak pernah. Oke. Pernah lihat rumah kebakaran? Pernah. Nah, kalau pas rumah kebakaran itu datang pemadam kebakaran kan ya? Nah, pemadam kebakarannya nyemprotin air, benar nggak? Iya, Benar. Nah, ini nyemprotin airnya kemana? Ke rumah yang terbakar apa ke sebelahnya?
Rumahnya Ke Rumahnya kebakar, Pak. Ke sebelahnya, Nah. betul. sebelahnya. Ke sebelahnya. Kalau rumah yang kebakar, nggak usah disemprot lagi. Udah pasti terbakar, kan ya? Betul. Yang disemprot itu ke rumah sebelahnya. Fungsinya apa? Menghilangkan panas. Jadi kalau panasnya tidak ada di rumah sebelah itu, maka rumah sebelahnya nggak akan ikut terbakar. Betul? Jadi kalau pemadam kebakaran itu, pasti kalau misalnya yang kebakar di sini nih, rumah nih. Terus di sebelahnya ada rumah lagi. Maka disemprotnya bukan langsung ke sini, tapi disemprot dari sini nih. Dari sini, disemprot, baru menuju ke sini. Yang dari sini juga gitu, semprot dari sini, menuju ke dalam. Nanti ketemu di tengah. Kebayang? Karena dia itu menghilangkan panas. Kalau semprot ke sini, dia langsung semprot ke sini, percuma. Yang ada jadinya apa? Sebelahnya kebakaran. Masak air kan ya? Matang. Matang airnya kan begitu lempar sini, matang airnya, selesai kan ya? Jadi percuma. Jadi yang ditembakin itu rumah sebelahnya dulu. Nah itu kalau kebakaran kan ya? Terus kalau misalnya kalau diajarin tuh, kalau misalnya ada kebakar di lantai, diapain? Biasanya ditutup pakai apa? Pakai Kain kain. Pakai kain. yang Kain aja apa kain basah? Kain Yang basah, Pak. Kain basah ya. Jangan kain aja, kalau kain aja itu namanya membuat bahan bakar baru kan ya? Makin semangat apinya dikasih bahan bakar. Jadi kain basah, fungsinya menghilangkan panas. Atau bisa pakai apa? Pernah nggak tahu pakai pasir? Enggak, Pak. Kalau enggak, Pak. Nah, itu bisa juga pakai pasir. Fungsinya apa kalau pasir berarti? Menghilangkan oksigen. Jadi oksigennya dihilangkan pakai pasir. Jadi ketutup dia kan, sehingga tidak ketemu oksigen lagi, maka padam apinya. Kebayang ya? Atau kalian lihat kalau di film tuh diinjak, ya nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Ada puntung rokok lah, paling gampang dilihat tuh puntung rokok, supaya padam diinjak nggak? Diinjak tuh fungsinya apa? Menghilangkan oksigen. Kebayang ya? Terus ada lagi disemprot pakai, pernah lihat nggak disemprot kayak busa-busa gitu? Pernah, Pak. Nah, Pak. busanya itu adalah busa CO2. Berarti menghilangkan apa? Busanya itu busa CO2 tuh yang disemprot. Berarti menghilangkan apa kira-kira dari segitiga apinya? Menghilangkan oksigennya, benar nggak? Kalau udah CO2, kan oksigennya sudah nggak ada jadinya. Betul? Betul, Pak. Hah? Kebayang? Halo? Putus? Kebayang, Pak. Bayang, Pak. Nah, itu nama segitiga api. Jadi nanti kalau kalian mau sulap-sulap api, pernah lihat nggak orang yang itu matiin lilin pakai tangan? Saya pernah, Pak. Pernah ya, biasanya yang itu ya, apalagi orang-orang tua tuh biasanya. Dipegang apinya langsung kan ya, matiin lilinnya, betul? Nah, itu Betul, menghilangkan apa? Oksigen, Pak. Hilangkan oksigen. Ketika dia tutup pakai tangan, hilang oksigen, benar nggak? Padam apinya. Nah, itu namanya segitiga api.